Pertama, kita siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu, tambahkan 50 gram tepung maizena, 1 sendok teh garam, 250 ml air. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. Aduk sampai tidak ada tepung yang berkerindil ataupun yang menggumpal. Lalu kita masukkan 2 butir telur. Dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata menggunakan whisker. Misal kalian gak ada whisker, bisa juga kalau mau gunakan garpu ya bun. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Ini aku hanya gunakan bagian daunnya. Dan 4 buah cabai merah keriting yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Dan adonannya sudah jadi, tapi ini mau aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit dulu. Sambil menunggu, kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan 4 buah sosis. Untuk sosisnya aku beli di frozen food. Kemudian kita akan potong sosisnya menjadi 2 bagian dan per bagiannya kita potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi dari 1 buah sosis ini aku dapat 4 potongan ya bun. Lakukan sampai semuanya selesai dipotong dan kita sisihkan. Selanjutnya siapkan blender. Di sini aku mau menghaluskan bumbu. Ada 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong. Masukkan juga 15 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong juga. Nah, terakhir di sini aku tambahkan sedikit air. Ini hanya untuk membantu menghaluskan si bumbunya ya bun. Semua bumbu ini kita akan blender hingga halus, tapi kalau misal kalian suka yang lebih kasar juga bisa ya. Setelah di blender halus, kemudian kita akan tuang bumbunya ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan masih ada sisa bumbu yang ada di blender, beri sedikit air dan kita tuang kembali supaya tidak mubazir. Kemudian untuk bumbunya ini mau aku tumis sampai matang menggunakan api sedang ya bun. Harus benar-benar matang supaya tidak langu gitu. Kemudian kita tambahkan bumbu lainnya, ada 1 sendok teh kaldu bubuk, sepertiga sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya di sini aku siapkan 4 sendok makan udang rebon yang sudah aku rendam menggunakan air panas dan juga sudah aku cuci bersih. Dan ini akan aku tumis cukup sebentar aja ya bun, sampai tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Terakhir kita akan masukkan sosis yang sudah kita potong sebelumnya dan kita akan tumis kembali hingga matang. Oh ya, supaya mempercepat ya bun, di sini mau aku tambahkan sedikit air. Untuk penggunaan airnya secukupnya aja, bisa dikira-kira. Dan kita akan tumis kembali hingga airnya ini menyusut dan juga si sosisnya matang ya bun. Oke, ini sudah matang. Untuk bahan isiannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan kita biarkan dingin ya. Kemudian kita akan balik lagi ke adonan dadaran yang sudah kita diamkan selama 20 menit tadi. Ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Ambil 1 centong seperti ini. Kemudian bisa langsung kita tuang ke teflon sambil diratakan kayak gini. Pastikan teflonnya sudah dipanaskan dan juga sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng ya bun. Nah, kalau bagian pinggirannya sudah kering bisa dibalik seperti ini ya bun. Pastikan kedua sisinya matang. Dan kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lakukan tahap ini sampai selesai. Untuk caranya masih sama. Jadi kita akan dadar adonannya tadi seperti kita buat dadar gulung gitu loh bun. Bedanya ini aku buat yang versi gurih karena ada campuran daun bawang dan juga cabai. Jadi setiap sisinya juga harus matang ya bun. Dan kalau sudah matang, ini kita sisihkan. Dari satu resep ini aku hasilkan 16 biji dadaran. Ini bisa lebih atau bisa kurang. Nanti tergantung ketebalan yang kalian buat. Kemudian kita biarkan dingin. Dan di sini aku buat bahan perakatnya cuma dari 1 sendok makan tepung terigu yang ditambahkan air. Lalu kita masak sampai menggumpal dan juga matang. Maaf tadi video awalnya itu nggak ke-record ya bun. Kemudian semua bahannya sudah aku siapkan dari dadaran yang sudah dibuat tadi dan juga sudah dingin. Ada juga bahan isian yang sudah dingin juga. Nah, terakhir di sini ada bahan perekatnya ya bun. Kemudian kita akan ambil 1 buah dadaran dan bagian yang ada daun bawang dan juga cabenya kita letakkan di bawah. Lalu kita akan beri isian yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan lupa juga ditambahkan beberapa sambalnya ya bun supaya nanti lebih enak. Dan kemudian ini akan aku lipat seperti kita membentuk risol pada umumnya. Bedanya di sini untuk bahan perakatnya aku buat matang ya bun. Untuk mengolesi bahan perakatnya cukup pakai tangan aja seperti ini.
Kemudian akan kita gulung, usahakan rapi. Dan ini dia hasilnya, kita sisihkan. Gimana, mudah banget bukan caranya? Ini super simple banget. Misal nih kalau kalian mau bikin yang ukurannya lebih besar lagi juga bisa ya bun. Nanti untuk sosisnya kalian gunakan yang agak panjang gitu. Dan kali ini tuh aku bikin ide jualan yang tanpa digoreng sama sekali. Jadi memang untuk bahan barakatnya aku buat matang terlebih dahulu ya bun. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia, setelah selesai aku buat semuanya. Satu resep aku hasilkan 16 biji. Ini bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan atau untuk isian snack box. Di sini aku gunakan plastik OPP dengan ukuran 8 x 10 cm ya bun. Atau bisa juga kalian gunakan ukuran 7 x 12 atau 8 x 12 cm. Ini jangan lupa ditambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing ya bun. Untuk rasanya ini enak banget, beneran bikin lagi. Tekstur kulitnya lembut, isiannya pedas, manis dan juga gurih. Rasanya enak banget. Selamat mencoba. Siapkan wadah, kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, aku pakai Royco, seperempat sendok teh lada bubuk, dan terakhir di sini ada 250 ml air. Kemudian semua bahan ini mau aku kocok lepas menggunakan whisker seperti ini ya bun. Kalau misal nggak ada whisker bisa kalian gunakan garpu aja. Pokoknya ini kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang menggumpal atau bergerindil. Selanjutnya kita masukkan 5 butir telur ayam. Dan kita akan aduk kembali menggunakan whisker seperti ini. Ini kita aduk hingga tercampur rata ya bun, pastikan tidak ada tepung yang mengendap di bawahnya. Kemudian kita akan tambahkan 5 buah cabai merah keriting yang sudah diiris kecil-kecil. Dan terakhir masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris kecil juga. Kemudian semua bahan ini mau aku aduk hingga tercampur rata menggunakan sendok sayur seperti ini ya bun. Dan kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dulu, nanti bisa digunakan. Selanjutnya kita siapkan teflon yang sudah dipanaskan dan kita olesi menggunakan sedikit minyak goreng ya bun. Kemudian kita akan letakkan kulit lumpia di atasnya. Api kompor yang aku gunakan sedang cenderung kecil ya bun. Lalu kita masukkan adonan telur yang sudah dibuat sebelumnya. Sebelum adonan telur dimasukkan ke atas kulit lumpianya ini harus diaduk ya bun, supaya si tepungnya itu tidak mengendap di bawahnya. Dan kita sambil ratakan seperti ini. Misalnya kalau ada telur yang kurang bisa ditambahkan lagi. Usahakan ini rata ya bun. Untuk penggunaan telurnya itu usahakan juga jangan terlalu banyak. Nah kalau sudah bisa kita balik aja seperti ini. Dan ini ada cabai yang gak nyatu ke kulit lumpianya, ini gak apa-apa banget, bisa kalian letakkan di adonannya telur tadi. Pokoknya ini kulit lumpianya kita panggang sampai matang di bagian telurnya saja ya bun. Jadi nggak perlu sampai kecoklatan banget gitu. Kalau sudah kita sisihkan. Lakukan sekali lagi. Untuk caranya masih sama, olesi teflon menggunakan sedikit minyak goreng. Lalu kita letakkan kulit lumpia di atasnya. Dan kita masukkan adonan telurnya di atas kulit lumpia sambil diratakan seperti ini ya bun. Usahakan dari satu resep ini kalian bisa dapat adonan lumpia ini sebanyak 25 biji. Jadi untuk penggunaan telurnya itu nggak perlu terlalu banyak, jangan terlalu tebal juga, dan memasaknya juga jangan terlalu lama, cukup sampai bagian telurnya matang saja. Nah kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Ini kita lakukan sampai semua lumpianya selesai digoreng. Selanjutnya kita siapkan 5 butir telur, dan untuk satu butir telur ini mau aku potong menjadi 6 potongan ya bun. Atau kalau telur yang kalian gunakan itu kecil-kecil, bisa kalian potong menjadi 5 potongan saja. Untuk memotongnya sebenarnya usahakan sama rata besarnya. Ini aku kalau ada yang kurang sama rata maaf banget ya bun. Kalau sudah dipotong ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 5 buah sosis. Dan ini untuk sosisnya mau aku potong menjadi 3 bagian seperti ini. Usahakan besarnya itu sama ya bun. Kemudian perbagiannya aku potong menjadi 2 bagian kayak gini. Maaf banget dari 5 buah sosis itu nggak kerikot cara memotongnya. Ini aku kasih tunjuk sosis yang dipotong cuma masih agak keras ya, karena keluar dari kulkas. Selanjutnya kita siapkan teflon dan kita beri sedikit margarin, dan kita akan panggang atau kita akan gorongseng sedikit sosisnya supaya matang ya bun. Ini cukup sebentar saja, kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan.
Kemudian di sini ada semua bahan yang aku siapkan dari lumpia, telur, dan juga sosis yang sudah matang juga. Ambil satu buah lumpia. Untuk bagian yang ada telurnya ini mau aku letakkan di bagian bawah seperti ini ya bun. Kemudian bagian tengahnya aku beri satu potongan telur dan juga ada sosis. Dan aku beri saus sambal di atasnya dan juga mayones seperti ini. Ini untuk versi yang pedas ya bun. Untuk cara melipatnya tinggal kita lipat kanan kiri dan kita lipat ke tengah seperti ini. Dan ini nggak perlu bahan perekat sama sekali. Ini kita sisihkan. Kita buat sekali lagi, caranya itu masih sama. Bagian lumpia yang ada telurnya kita letakkan di bawah. Kemudian ini aku isi menggunakan telur dan juga sosis. Dan di sini aku mau buat versi yang originalnya. Untuk yang original nggak pedas itu cukup pakai mayones aja. Saranku nih untuk mayonesnya itu kalian beri sedikit susu kental manis yang putih supaya rasanya tidak terlalu asam ya bun, jadi ada manisnya sedikit. Nah, lakukan sampai selesai. Dan ini dia dari satu resep itu aku hasilkan 25 pieces ya bun. Untuk pisau lurnya ini sudah bisa langsung dikonsumsi, cuma kalau aku pribadi mau aku panggang lagi supaya lebih enak gitu loh bun. Jadi siapkan teflon, kita beri sedikit margarin atau bisa juga butter, cuma kalau versi ekonomisnya pakai margarin aja ya bun. Kita ratakan di teflonnya, kemudian kita letakkan pisau lur di atas teflon seperti ini. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak terlalu gosong. Nah, kalau dirasa bagian bawahnya sudah berubah warna kecoklatan, bisa langsung saja kita balik seperti ini ya bun. Pokoknya ini kita panggang sampai berubah warna kecoklatan setiap sisinya bun. Misalnya, kalau nggak mau dipanggang kayak gini itu juga nggak apa-apa sih. Ini sudah enak kok dikonsumsi karena rasanya itu bukan ke tepung gitu. Jadi ini tuh mirip risol mayo, tapi versi kita nggak bikin adonan risol ya bun. Dan ini lebih hemat dan lebih enak juga. Dan tada, pisau lurnya sudah jadi bun. Tuh warnanya menggugah selera banget. Dan pisau lur ini kalau mau dijadikan ide jualan, tinggal dikemas aja menggunakan mika seperti ini yang sudah dialasi dengan kertas roti. Tambahkan juga stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Untuk harga jualnya cukup mulai 2000-an aja udah menguntungkan ya bun. Dan ini bisa dititipkan di sekolah atau di warung dekat rumah ya. Untuk rasanya itu enak banget, dijamin bikin lagi. Nih aku mau kasih tunjuk isiannya. Tuh kalian lihat sepenuh ini mayones dan saus sambalnya melimpah ya bun. Dan untuk isiannya di harga 2000 ini menurutku nggak pelit sama sekali sih. Rasanya enak, nagihin parah.